minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in hiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'mulu wa atun nisaa sadaqatihin nanihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah wala tutus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Aiduha Huwaida Hafsa Al-Faradis dapat menambah keimanan kita dan dapat mengangkat wabah yang terjadi saat ini. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelatihan Dr. Nurlailatul Musyafa'ah LCMAG. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Dr. Haji Masruhan MAG. Yang kami hormati Pembina Markas Al-Firdaus dan Direkturnya, Bapak Ustadz Fatin Masyhud LC MHI MA bersama Ustadzah Ida Husnul Rahmawati MHI. Yang kami hormati Bapak Ibu Wadek, Kajur, Sekjur, Kaprodi, Sekprodi, pimpinan dan Bapak Ibu dosen di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kami hormati para pengajar Markas Al-Firdaus Sidoarjo. Yang kami hormati peserta praktik kemahiran cara mudah menghafal Al-Quran, baik dari mahasiswa, dosen, baik yang dari lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya, baik yang dari berbagai kalangan. Di sini ada ibu rumah tangga, ibu guru, dan berbagai macam profesi yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara pembukaan cara mudah menghafal Al-Quran. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kami aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, pembawa dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Di sini kami sebagai panitia ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kenapa memilih tema ini, yaitu cara mudah menghafal Al-Quran. Tapi sebelumnya saya ingin mengapresiasi kepada
pembaca Al-Quran tadi ya, Mbak Farah ya. Saya rasa usianya mungkin masih sekitar 7 tahun dan bacaannya sungguh bagus sekali. Barakallah ya buat Mbak Farah. Semoga lebih semangat lagi. Kenapa memilih tema ini? Jadi kita sebagai seorang Muslim tentu kita mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah dan juga banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan hafal Al-Quran. Dan dalam sejarah Islam sendiri banyak ilmuwan Muslim hebat yang mereka adalah hafal Al-Quran. Dan juga dalam hukum Islam sendiri banyak pemimpin atau imam madhab yang mereka hafal Al-Quran, bahkan Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran sejak kecil. Jadi hafal Al-Quran itu sangat mendukung bagi mahasiswa khususnya yang belajar tentang ilmu agama Islam. Dan juga di Fakultas Syariah ini memang ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan Al-Quran. Di antaranya ada studi Al-Quran, ada tafsir, ada beberapa mata kuliah yang lain yang mungkin di dalamnya dalil-dalil Al-Quran juga muncul. Jadi kadang-kadang di antara capaiannya itu mahasiswa diharap menghafal ayat-ayat tersebut. Jadi semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi mahasiswa untuk bisa mempermudah untuk mencapai capaian kuliah tersebut, dan bagi mahasiswa bisa bermanfaat untuk bagaimana sih cara mudah menghafal Al-Quran. Tadi adik Farah yang kecil aja bisa, apalagi kita yang sudah besar. Jadi mungkin lebih mudah ya gitu. Yang kedua kalinya, kenapa kami bekerja sama dengan Markas Al-Firdaus. Jadi Ustazah Ida sama Ustadz Fatin ini kami sudah kenal sudah lama dari kami mondok, dan dari pengalaman mereka ini luar biasa. Pengalamannya sangat banyak, khususnya berkaitan dengan pelatihan Al-Quran. Dan sepertinya sudah daerah-daerah di seluruh Indonesia ini sudah rata, sudah pernah didatangi. Jadi memang mereka ini sudah pakarnya begitu ya. Dan secara daring pun mereka sudah beberapa kali mengadakan pelatihan secara daring, dan pesertanya selalu banyak, dan itu selalu ada saran-saran masukan untuk bikin lagi. Jadi kami sampaikan terima kasih kepada Markas Al-Firdaus yang berkenan bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum untuk mensukseskan acara ini, dan semoga kerjasama ini bisa berlanjut. Yang ketiga kalinya kami sebagai panitia mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung kepada kami, para peserta. Kami mohon maaf ya bila ada khilaf, karena memang mungkin di awal praktik ini memang kami khususkan untuk mahasiswa kami. Tapi ya subhanallah ya, kalau tidak ada campur tangan Allah mungkin non mahasiswa nggak bisa masuk. Jadi setelah kami tadi malam di menit-menit terakhir kami evaluasi, ada kuota yang kurang. Jadi sekitar 50 itu masih ada sisa. Maka kami sama tim Markas berijtihad bagaimana kalau kuota ini kita share ke luar UIN seperti itu. Barangkali ada maslahat yang lebih, misalnya untuk peserta mahasiswa mungkin bisa dengan masuknya yang warga non UIN bisa mereka sharing pengalaman. Jadi mereka semakin menambah bisa antara masyarakat dan mahasiswa bisa sharing pengalaman, jadi bisa menambah pengalaman dan wawasan. Dan dari segi materi insya Allah ini tidak hanya cocok untuk mahasiswa, tapi juga untuk masyarakat secara umum. Dan subhanallah, qala wa ta'ala wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, terjadilah apa yang terjadi. Setelah kami share itu untuk umum, dalam hitungan menit 50 kuota itu langsung habis, dan kami langsung subhanallah dredeg ya, dan ternyata peminatnya sangat banyak. Dan kemudian karena banyak yang tidak bisa masuk, karena akhirnya Markas Al-Firdaus berkenan membuka tambahan kuota lagi, satu grup lagi. Jadi yang awalnya prediksi kami peserta hanya 250, ternyata banyak yang minat, akhirnya sekarang pesertanya menjadi 500 peserta. Alhamdulillah. Dan ini kita harus syukuri bersama. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hati kita, kalau karena bukan kuasa Allah yang menggerakkan hati kita, mungkin kita tidak bisa mengikuti acara ini. Jadi kami ucapkan selamat kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu yang bergabung di grup ini. Menurut saya kalian adalah orang yang terpilih untuk mengikuti acara ini. Jadi mari kita kuatkan niat kita, mari kita kuatkan semangat kita untuk bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Maka dari itu kami mohon maaf bila kemarin ketika isi data Google Form-nya itu masih format mahasiswa, karena memang sejarahnya seperti itu. Dan dari sini kami akhirul kalam, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua yang mendukung acara ini, pimpinan Fakultas Syariah,
Markas Al-Firdaus dan para peserta dan semua pihak yang mendukung suksesnya acara ini. Kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan atas segala kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia Dr. Nurlailatul Musyafa'ah LCMAG atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus membuka acara resmi, acara pelatihan online praktik kemahiran cara mudah menghafal Al-Quran, Bapak Dr. Haji Masruhan MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terhormat pada ibu-ibu dan bapak wakil dekan Fakultas Syariah, bapak ibu kajur, sekjur, kaprodi, sekprodi, dan pada segenap peserta praktek kemahiran yang kali ini mengambil tema cara mudah menghafal Al-Quran. Pertama, kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam forum praktek kemahiran secara virtual dengan tema yang mudah-mudahan memang membawa kemudahan, ya, cara mudah menghafal Al-Quran. Sepertinya tema ini diawali oleh satu asumsi, dan memang kebanyakan orang punya pemahaman bahwa menghafal Al-Quran itu sulit. Menghafal Al-Quran itu tidak semudah yang dipahami oleh kebanyakan. Ini banyak yang punya pemahaman seperti itu. Sehingga kalau ada tawaran cara mudah menghafal Al-Quran 30 menit, bisa membaca Al-Quran secara lancar dan seterusnya, kalau memang pemahaman seperti itu terjadi di kalangan masyarakat. Ada seorang pakar ilmu Al-Quran yang pernah jadi rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, yang menganggap bahwa tidak ada yang sulit menghafal Al-Quran. Kalau memang punya ikhlas, niat yang ikhlas, tekad yang kuat, didorong oleh doa dan keriduan orang tua, misalnya bapak ibu, dan seterusnya, semua apa yang diharapkan dalam konteks ini menghafal Al-Quran akan mendapat kemudahan. Tentu juga tidak lepas dari doa yang seringkali dipanjatkan, Allahumma yassir wala tu'assir, ya Allah mudahkanlah dan jangan dipersulit dalam menghafal Al-Quran. Mesti saja kita punya harapan agar mendapat kemudahan banyak di dalam menghafal Al-Quran. Bukan hanya menghafal mulai dari membaca, memahami, dan utamanya menghafal Al-Quran. Kalau hafal saja Al-Quran tanpa paham isi kandungannya, ya banyak ulama yang menyatakan akan mendapatkan banyak keutamaan baginya. Akan mendapatkan fadilah yang besar, meskipun hanya hafal.
apalagi hafal disertai paham kandungannya dan mampu mengajarkan kepada yang lain. Barangkali lewat praktek kemahiran seperti yang ini dilakukan, harapannya agar pertama mahasiswa Fakultas Syariat dan Hukum punya kemampuan membaca, memahami, bahkan hafal Al-Quran. Beberapa kali wisuda dilakukan oleh UIN yang sering kali mendapat penghargaan hafidh atau hafidhoh dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat yang punya prodi ilmu tafsir dan bola. Fakultas Syariah dulu di saat ada mahasiswa penerima beasiswa santri berprestasi banyak yang hafal, tapi akhir-akhir alumni Fakultas Syariat dan Hukum yang mendapat penghargaan itu tidak banyak. Tidak sering terjadi, justru yang jadi. Mestinya seperti dikemukakan oleh Ibu Dr. Hajjah Lailatul Musafa'ah bahwa menghafal Al-Quran tentu banyak keutamaan dan keistimewaan yang bakal diperoleh, termasuk di dalamnya turut serta dalam menjaga orisinalitas Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini maknanya bukan hanya Allah yang menjaga orisinalitas Al-Quran, tetapi umat Islam yang hafidh dan hafidhah itulah barangkali juga menjaga orisinalitas Al-Quran, sehingga tidak ada satu ayat pun yang mengalami tahrif, perubahan redaksi atau hilang karena banyak hafal Al-Quran. Tentu melalui kegiatan ini, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan panitia agar mahasiswa Fakultas Syariah hafal dan para peserta lain yang tadi disebutkan oleh Bu Panitia, dari ibu rumah tangga, dari ibu yang punya profesi yang lain, mudah-mudahan bukan hanya hafal, nanti banyak barokah yang diperoleh dari kemampuan menghafal Al-Quran. Percayalah bahwa ada kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau tadi ada yang usia 7 tahun saja sudah mampu merecite hafalannya, bagaimana dengan kita yang usianya sudah lebih banyak dari mereka? Kalau secara psikologis memang semakin tua semakin sulit menghafal. Mungkin kemarin sudah 1-2 ayat hafal, hari ini lupa, dan seterusnya. Dan biasanya mahasiswa jual begitu. Apa yang semester kemarin diajari, semester ini ditanyakan, sudah lupa Pak, karena sudah 1 semester. Mudah-mudahan kalau hafal Al-Quran, hafalan-hafalan yang lain akan terbantu, karena ada salah satu pernyataan dari ahli ilmu Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran akan bertambah cerdas akalnya, bertambah cerdas spiritualnya, di samping mendapatkan posisi termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Markas Al-Firdaus yang berkenan bekerja sama dengan Fakultas Syariat dan Hukum yang dipimpin oleh Al-Ustadz Fatin Masud LCMHI, matur nuwun, dan Ustazah Ida Husnur Rahmawati LCMHI. Mudah-mudahan kerjasama ini akan membawa barokah, pengembangan keilmuan, khususnya ilmu agama, dan lebih khusus lagi adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Mudah-mudahan kegiatan ini yang direncanakan berjalan selama 5 hari secara berselang 2 hari sekali, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar dan mencapai target yang diharapkan, bahkan bisa jadi lebih daripada itu. Mari kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dekan Dr. Haji Masruhan MAG atas sambutannya. Untuk sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Pembina Yayasan Markas Al-Firdaus, Ustadz Fatin Masyhur LC MHI MA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Dr. Masruhan MAG, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Ini beliau adalah guru kami. Yang kami hormati Ustazah Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Kepala Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum. Ini juga kolega kami di UINSA. Yang kami banggakan dan kami muliakan serta kami hormati seluruh peserta pada pelatihan kemahiran menghafal Al-Quran kerjasama antara Fakultas Syariah dan Hukum UINSA bersama dengan Markas Al-Firdaus Sidoarjo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa memulai pelatihan ini, dan tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dekan maupun Ibu Kalab dari VSH. Dan kami di sini hanya menambahkan sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Ustazah Nur Lailatul Musyafa'ah tadi. Di detik-detik akhir beliau mengatakan itu jumlahnya ternyata bertambah menjadi 500, ya, 2 grup. Ya. Ternyata tadi malam masih banyak lagi yang ingin mendaftar. Jadi kita membuka lagi untuk grup yang ketiga. Jadi jumlahnya ini bertambah lagi menjadi sekitar 750 peserta. Alhamdulillah, ini adalah merupakan sesuatu yang min haitsu la yahtasib, yang kita tidak sangka-sangka. Biasanya dalam menit-menit terakhir ini ternyata Allah membukakan jalan. Mudah-mudahan niat mereka untuk ikut dalam pelatihan ini juga nantinya akan membuahkan berkah yang sangat besar, baik bagi diri pribadi maupun bagi keluarga atau lembaga yang mewakilinya. Kami di sini ingin mewakili dari Yayasan Markas Al-Firdaus Internasional yang alhamdulillah ini sudah berdiri dan resmi berakta notaris pada tahun 2017 kemarin. Di antara salah satu kegiatan yang kami laksanakan adalah pembelajaran tahfidz Al-Quran untuk anak-anak balita. Ini yang sudah berjalan, dan tekad kami di sini ini adalah merupakan sebagaimana yang tertulis Markas Al-Firdaus Pusat Kajian Al-Quran dan Bahasa Arab. Bahasa Arab juga alhamdulillah sudah kita mulai. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Al-Quran dan juga bahasa Arab. Karena kedua-duanya menurut kami itu tidak bisa dipisahkan. Dan hendaknya ini kita awali dari usia dini. Niat kami dan tekad kami untuk membentuk beberapa kegiatan-kegiatan dan juga beberapa lembaga-lembaga ini adalah kita awali dari anak-anak kita yang masih usia balita, agar mereka dari sejak dini ini mereka sudah ada kesenangan, kecintaan terhadap Al-Quran. Diawali dengan menghafal.
Dan ini adalah merupakan buah dari sering pengalaman dan juga pengamatan kami ketika alhamdulillah pada tahun 2013 kemarin kami berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke Mesir, dan di sana bertemu dengan sebuah keluarga Qurani yang sangat menginspirasi kami, yaitu keluarga Dr. Kamil Al-Labudi, dan alhamdulillah sekarang ini sudah menginisiasi beberapa lembaga-lembaga tahfidz Al-Quran balita yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi yang lain, karena kata Rasulullah, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang memberitakan, memberi jalan kebaikan itu seperti halnya dia yang melakukannya. Dan ini adalah azam kami. Azam kami juga ingin menjadikan anak-anak kita ini sebagai ahlullah wa khassatuh, ya. Seperti yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi dalam matan Syatibiyahnya, beliau mengatakan, hani an mari'an walidaka alaihima malabisa anwarin minat taji wal ula fama dhannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi wassafwatil mula. Belajar Al-Quran bagi anak kecil, menghafal Al-Quran, itu nanti insya Allah akan menjadikan mereka sebagai ahlullah wassafwah atau ahlullah wa khassatuh. Mudah-mudahan niat ini juga nantinya bisa kita awali dan kita rintis dari pengalaman ini, dari pelatihan ini, nantinya akan membuahkan berbagai macam kegiatan yang setelahnya. Ini adalah sekedar sambutan dari kami, mewakili dari pengurus Yayasan Markas Al-Firdaus Internasional. Terima kasih banyak atas kerjasama dari semua pihak. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Fatin Masud LC MHI MA atas sambutannya. Dan untuk acara selanjutnya, materi yang akan kita alihkan kepada grup WhatsApp. Dan sebelum kita akhiri acara ini, acara pembukaan ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar kedepannya acara pelatihan ini berjalan dengan lancar. Dan doa akan dipimpin langsung oleh Ustadz Fatin Masud LC MHI MA. Kepada beliau kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ij'alna min hamalati kitabikal karim alladzina hum ahluka wa khassatuh. Allahumma ij'alna min hamalati kitabikal karim alladzina hum ahluka wa khassatuh. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah,
rangkaian acara dengan acara pembukaan pelatihan online praktik mahir menghafal Al-Quran telah selesai. Dan sebelum kita beralih ke grup WhatsApp, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan mode video pada Zoom karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Akhirul kalam, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya, atas segala perhatiannya yang telah hadir dalam majelis ini, dan mohon maaf apabila selama acara terdapat banyak sekali kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Akhirul kalam, marilah kita tutup acara pembukaan pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian acara pembukaan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harap kepada peserta untuk mengaktifkan mode video. Gimana diaktifkan? Alhamdulillah sesi foto bersama sudah selesai dan untuk para peserta sudah bisa meninggalkan Zoom, sudah bisa meninggalkan dan beralih pada grup WhatsApp yang telah disediakan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani, nangani mi. Apa yang bikin lontong sayur ya, lontong sayur ya.
piye ya. Kok gak krungu ya suaranya.